Sorry, mic-nya agak terlalu. Cek. Ini pakai kabel lebih aman kali ya. Oke. Hari ini saya bukan berkhotbah ya, karena saya sendiri juga belum pernah belajar berkhotbah. Saya nggak pernah sekolah Alkitab, ya. Cuman ya Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu selalu punya rencana yang surprise buat kita semua. Yang setuju, sama-sama katakan amin. Suatu kali saya percaya kita semua juga, beberapa dari kita mungkin akan juga berbagi ya di tempat ini. Amin. Kita semua hamba Tuhan. Amin. Oke. Hari ini ya saya akan berbicara soal suatu hal yang sederhana. Beberapa hari ini saya belajar, atau mungkin ada yang belum kenal saya ya. Biasanya itu kalau pertama kali khotbah itu kan, atau pertama kali berbicara di mimbar itu selalu ada perkenalan ya. Ya mungkin ada beberapa yang belum kenal, nama saya tadi Ferry Susanto. Saya tanya Pak Gembala yang pertama, ya Putra Sulung. Dan saya sudah menikah ya, jadi yang jujur mohon maaf kalau butuh bohongannya. Saya punya satu orang istri yang cantik di belakang. Ya, saya punya istri yang bernama A juga, Amelia. Ya, anak-anak saya dikaruniai 3 orang anak. Tuhan Yesus sungguh baik. Itu nikah langsung punya anak. Ya. Sampai saudara-saudara saya kaget juga. Dokter, kamu menikahnya bulan berapa gitu? Anak saya yang pertama namanya Aiko, yang kedua namanya Ansel, yang ketiga namanya Alicia. Ya, jadi kita semua adalah keluarga A. Puji nama Tuhan. Saya beberapa hari ini saya belajar mengenai satu hal yang sangat sederhana, ya. Tapi hal ini menyelamatkan hidup saya beberapa kali. Ketika saya mau menyelamatkan hidup itu ya hidup. Kadang-kadang kita punya masalah, kadang-kadang kita punya persoalan, kita nggak kepingin hidup. Benar? Saking beratnya masalah kita, saking kita nggak mampunya, seringkali kita memikirkan sesuatu yang buruk. Okay. Hal yang saya ingin bagikan hari ini berjudul hikmat daripada menunggu. Menunggu apa? Tidak tahu. Kita sedang menunggu apa? Ada beberapa dari kita yang nggak suka kata menunggu. Ya. Menunggu itu apa ya? Menunggu itu sering orang bilang membosankan. Menunggu itu tidak menyenangkan. Ya, menunggu itu membuat kita khawatir, was-was. Menunggu itu banyak yang tak suka ya. Di keluarga saya dibesarkan dengan kedua orang tua yang luar biasa, ya. Pak Gembel, Pak Eri. Mereka adalah seorang pengusaha. Jadi prinsip kerja seorang pengusaha itu adalah cepat. Segala sesuatu harus cepat. Makan cepat, mandi cepat, baju cepat, belajar cepat. Harus sabar dari kalau ini cepat-cepat itu ya. Memang begitu kayaknya. Dan dari antara saya bertiga bersaudara ya. Saya, Christian, Tabita, ya ini kata-katanya. Satu orang yang paling suka dibully, ya. Satu orang dari antara kita yang paling tidak cocok dengan prinsip kita. Prinsip kita dia apa? Cepat, ya. Satu orang yang paling tidak cepat ini. Makannya lama, mandinya lama, belajarnya lama. Ya, kayak di sini kemarin ya. Tepuk tangan buat Christian dulu. Tapi dia yang paling pintar ya, jadi dia paling pintar. Jadi 3 kita bersaudara, saya akui dia yang paling pintar ya. Dia kuliahnya kumlot, kalau macamnya pintar pokoknya ya. Kecuali yang lain-lain, itu aja.
Jadi banyak stigma-stigma negatif tentang menunggu. Jadi orang-orang nggak suka ini namanya menunggu itu. Apa sih menunggu itu ya? Nggak cepat, itu buang-buang waktu. Ya. Tapi ketika kita nggak ngerti bahwa menunggu itu adalah sebuah waktu yang harus kita lewati, yaitu tadi kita keluar dari jalurnya Tuhan. Ternyata menunggu itu adalah bagian dari jalannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin lebih keras. Amin. Amin jangan setengah-setengah ya. Kita sering amin, oke? Ya. Paling sering kita temui soal menunggu itu apa ya? Menunggu jodoh. Yang belum menikah menunggu jodoh. Yang sudah menikah, yang belum menikah menunggu menikah. Yang sudah punya jodoh menunggu menikah. Nanti sudah menikah menunggu lagi punya anak. Habis punya anak menunggu lagi apa? Apa? Rezeki, oh ya, rezeki benar. Rezeki anaknya mau masuk sekolah, ya. Oke, oh duitnya cukup apa enggak, gitu ya. Setelah itu, pokoknya banyak lah. Kita setiap proses hidup kita itu selalu menunggu ya. Dan Tuhan juga nggak jarang minta kita menunggu. Umatnya di dalam firman dalam Alkitab juga banyak katakan bahwa wait upon the Lord, menunggu dalam hadirat Tuhan. Tampilkan gambarnya. Ada saya ketemu beberapa gambar, ya. Mungkin bisa membantu kita sedikit untuk ya ini gambar yang pertama, ini gambarnya orang Israel lagi keluar dari tanah Mesir. Dia menunggu, kalau saya nggak salah ya, itu 400 tahun ya. Kayak Indonesia dulu jajah Belanda berapa ya? 30 tahun. Ya, 350 tahun. Hampir sama kayak bangsa Israel ya. Itu ada gambarnya Batrano. Ternyata Batrano itu dibangun 120 tahun. Saya mau baca literaturnya kemarin. Yang di pojok sebelah kanan ada gambarnya Daud main kecapi. Daud itu ditabiskan oleh Nabi Samuel untuk jadi raja. Itu ternyata tidak langsung jadi raja. Dia harus menunggu, nggak diceritakan di Alkitab, tapi literaturnya mengatakan 15-20 tahun. Itu yang pojok sebelah kiri itu gambarnya Yakub. Nah ini ngomong jodoh. Waktu itu Yakub melamar Rahel ya. Ya dia harus bekerja sama Laban 7 tahun. Dikasih cicitnya. Cici apa adiknya? Cicitnya kayaknya. Tambah 7 lagi, jadi 14 tahun baru dapat berkat. Itu Tuhan Yesus yang paling tengah di gambar yang tengah itu, gambar yang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga harus menunggu sendiri. Tuhan Yesus sendiri juga harus menunggu 30 tahun sebelum Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat dan pelayanan-pelayanan di dunia ini. Jadi menunggu ini memang ada di jalurnya Tuhan. Ya, jangan sampai kita ini nggak ngerti, kita pengen cepat kayak tadi ya, cepat. Ternyata Tuhan nggak mau cepat. Tuhan ingin membentuk kita ini. Nanti kita belajar banyak ya soal ini. Oke, next. Jadi kenapa kita harus menunggu? Oh ini tadi stigma sisi-sisi negatif dari menunggu. Terus next. Ya, ini dulu ini. Oke, ya, jadi menunggu juga punya sisi positif, nggak cuma punya sisi negatif aja. Kita akan belajar mengapa kita harus menunggu. Karena apa yang Tuhan kerjakan selama kita menunggu itu sama pentingnya dengan hal yang kita tunggu. Ya, ingat. Kenapa kita harus menunggu? Karena hal yang dikerjakan Tuhan selama kita menunggu itu sama pentingnya dengan hal yang kita tunggu. Kalau kita pahami ini, kalau kita mengerti konsep ini nanti, kenapa kita harus menunggu? Apa yang harus kita lakukan selama kita menunggu?
dan bagaimana kita menunggunya. Hidup ini jadi lebih ringan untuk dijalani. Ya, segala sesuatu itu sulit karena kita tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, jadi ya bukan jadi mudah juga sih. Ya, tetap kita juga butuh perjuangan. Kita jadi butuh proses. Tetap kita ada spirit yang kita harus punya, yaitu kita jangan disalahartikan, jangan dibolak-balik. Tadi katanya Pak Anton lebih gampang hidupnya kalau sudah berdiri. Ya. Hidup tetap dijalani, tapi kita tahu bagaimana kita berjuangnya. Ya, ini yang gitu. Oke. Kita akan belajar dari ini tentang 3 hal. Kenapa kita harus menunggu? Yang pertama, kita buka firman dulu aja. Mazmur 37 ayat 34. Mazmur 37 ayat 34. Sudah siap? Ada kok di slide-nya. Oke. Saya akan bacakan, kita baca bersama-sama ya. Udah ada teksnya belum? Belum. Mazmur 37 ayat 34. Saya baca aja. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ya, jadi Tuhan pun ingin kita menanti mengikuti jalannya. Ya, jangan melenceng. Jadi salah satu contoh Abraham ketika menanti anak keturunannya dia, Sarah sampai hampir umur 100 tahun, dia nggak sabar, ya. Sampai akhirnya sekarang menjadi orang Palestina katanya. Ya itu katanya dulu masalah rumah tangga, katanya. Ya Ismail bertengkar sama Ishak. Kemudian ya berutut jadi sampai perang seperti yang sekarang ini. Apa akibat dari kita nggak sabar, kita melenceng dari jalurnya Tuhan? Ya, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Yang pertama, ingat baik-baik, renungkan baik-baik apa yang saya katakan. Cuma 3 hal. Hal yang pertama adalah menunggu, mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kurang keras, amin. Menunggu, mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Mazmur 130 ayat 5 sampai 6. Mari kita baca sama-sama. Yang bisa dilihat ya di teks? Bisa dilihat? Nggak kelihatan? Bisa di zoom? Zoom. Sekarang zamannya canggih teks zoom. Tapi kayaknya ini masih jadul. Bisa? Digede? Bisa dibaca? Yang bisa baca sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada para pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sampai diulang 2 kali ya, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Jadi Tuhan ingin kita belajar menunggu seperti para pengawal. Ada gambarnya ya? Gambarnya pengawal menjaga kota. Zaman dulu kota itu dijaga sama pengawal di atas benteng gitu ya. Apa yang mereka lakukan di sana? Berjaga-jaga, waspada terhadap musuh yang menyerang. Waspadalah, gitu, karena pangadi, karena kejahatan itu tidak muncul karena pikiran jahat, kesempatan, ya, gitu. Saya juga lupa. Tidak ada dalam teks saya. Ya. Tuhan ini kita berjaga-jaga seperti para pengawal. Ya, pengawal itu waspada, siap sedia. Ya, dia nggak takut, dia nggak ragu, dia percaya, ya, bahwa pagi akan segera datang. Dan apa yang dilakukan dia? Ya, tadi dia berjaga-jaga, waspada. Kemudian dia juga siap siaga terhadap perintahnya Pak Komandan dia. Jadi sewaktu-waktu komandan perintahkan, misalnya kok muncul nama Joko ya, Joko gitu. Joko tolong apa gitu misalnya, ayo cek
ini gudangnya, cek apa. Jadi dia harus siap siaga. Ya. Menunggu itu tidak hanya pasif, menunggu itu aktif. Ya, saya bilang menunggu itu tidak melakukan apa-apa. No. Tuhan mau selama kita menunggu, kita juga melakukan bagiannya kita. Apa yang kita bisa kerjakan, apa yang harus kita lakukan, tetap. Ya. Sekalipun misalnya kita lagi menunggu apa ya, bayar hutang. Kasus-kasus sensitif, hutang, duit, bisa bayar ya. Gimana ya? Ya kita lakukan ya berdoa. Ya. Berdoa. Jadi apa yang kita harus lakukan, minta petunjuk sama Tuhan. Karena selama kita menunggu, Tuhan juga punya rencana dalam kehidupan kita. Tapi ada juga hal-hal yang nggak bisa dikatakan sama para pengawal itu. Pengawal itu juga punya keterbatasan. Nggak bisa dia mendatangkan jamnya lebih cepat. Wah, duit susu ini ya, udah muncul apa gitu? Isi apa caranya? Diputar aja, diputar. Cik matahari ini muncul cepat-cepat, gak bisa. Ya, gak bisa. Ya. Matahari datang pada waktunya. Pada waktunya dia datang ya dia datang. Para pengawal itu tidak bisa mendatangkan lagi lebih cepat. Jangan ketawa. Kita sering berdoa seperti ini. Ya, kita sering berdoa minta Tuhan nuruti. Bahasa Jepangnya karpe gini ya. Maunya kita berdoa, Tuhan, cepat tekok ini pasanganku, selalu umurku kasih Tuhan. Tuhan, utang yang dibayar Tuhan. Jadi Tuhan sing utang itu sopo, cuma bayar sopo. Jadi kita sering berdoa seperti itu ya. Yang kita harus lakukan sebenarnya adalah kita tanya Tuhan. Nah, apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Mazmur 140 tadi katakan, aku menanti-nantikan firman-Nya. Ya. Saya teringat waktu saya kena COVID. Kayaknya itu saya selama masa COVID itu kalau dihitung waktu saya demam itu pas sama jumlah versi COVID yang keluar. Mungkin saya itu kena COVID sekali. Setiap kali keluar COVID. Ya. Saya itu ingat pertama kali waktu kena COVID itu gelombang pertama. Itu gak banyak orang, ya mulai banyak ya. Tapi orang-orang di sekitar kita itu belum banyak yang kena. Jadi apa yang saya lakukan? Saya sembunyi saudara. Saya nggak keluar. Kalau pernah tahu saya nggak keluar 1 bulan ya itu waktu itu saya kena COVID. Ya, pertama kali saya kena COVID itu takut saya, karena nggak ada orang di sekitar COVID di sekitar saya. Ya. Jadi saya pernah 1 kali itu menghilang 1 bulan. Jadinya waktu saya COVID, saya itu nggak tahu apa yang saya lakukan. Pikiran saya kacau. Ya. Wah, terus mikir aneh-aneh, terus nggak tahu, nggak bisa mikir. Akhirnya saya melakukan apa? Saya di kamar, kunci diri di kamar. Saya nyetel worship night. Ya, jadi saya menyembah Tuhan. Karena begini, ternyata apa yang kita hadapi di dunia ini tidak sepenuhnya adalah seperti yang kita lihat. Contoh misalnya kita sakit. Sebenarnya ya benar, tubuh kita yang diserang oleh virus, bakteri dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ngomong, apa yang ada di dalam pikiranmu itu yang terjadi. Ya, nanti kita belajar soal khawatir dan takut. Jadi peperangan pikiran saya itu, saya nggak mau dikuasai oleh suara-suara yang mati, nah ini ya, wis kapok kapan ya, syukur kan, dablek dari gitu ya. Saya isi dengan firman Tuhan, saya sembuh, saya pasti sembuh. Sekalipun badan saya semakin yang kita ambung, karena rasanya kayak mau mati ya. Saya ngomong, saya nyembah Tuhan. Saya bilang dalam hati saya ngomong sendiri. Saya nangis sendiri, saya ngomong sendiri, teriak-teriak sendiri di kamar ya.
istri sama anak saya suruh keluar semua, ya, saya di kamar sendiri, nggak ada saya izinkan untuk ini. Makan juga taruh di depan, nanti saya ambil sendiri, semprot terus, semprot, ya, saking takutnya. Yang kedua udah enggak, yang kedua kena karena sudah buahnya kena, jadi ya biasa aja, cuman sedikit-sedikit meriang, mungkin virusnya udah proses ini lagi, orang ini lagi gitu kan. Ya, jadi perang di dalam pikiran saya itu, perang di dalam pikiran kita itu sangat menentukan apa yang akan terjadi. Ya. Nanti saya akan cerita kisahnya panjang bahwa dokter ngomong apa, Panji ngalami apa, nanti saya ceritakan nanti. Semua masih dalam jalurnya Tuhan, amin. Oke. Mazmur Markus 4 ayat yang ke-40. Ketika ini kisahnya waktu Tuhan Yesus ada di kapal kena badai, tahu ya? Saya sudah sedikit sebenarnya nggak hafal sih, jadi berbaca semalam. Jadi waktu di kapal Tuhan Yesus, murid-muridnya Yesus bangunkan Tuhan Yesus, Tuhan, apakah kamu tidak peduli bahwa kita lagi akan mati? Ya. Tuhan itu ada sebenarnya dalam kehidupan kita. Ya. Dia tinggal dalam hidup kita. Asal kita menjaga ya. Dalam bagian kita percaya bahwa kita sudah terima Tuhan, kita terima Roh Kudus, Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Ya. Tapi yakin Tuhan ngomong apa? Ketika Tuhan bangun, Tuhan menghadap pada itu, diam, tenanglah, kayak lagu dia tadi, tenang dalam hadirat Tuhan. Diam, tenanglah. Pada itu tenang, dan kemudian Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dia pegang kendali dalam hidup kita. Yang kedua, yang pertama apa? Menunggu artinya mengingatkan kita bahwa Tuhan pegang. Sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Menunggu mengingatkan bahwa Tuhan pegang kendali. Yang kedua, menunggu artinya membiarkan Tuhan melakukan pekerjaan. Habakuk 2 ayat 1-3. Saya akan bacakan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tulis kata penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh hati. Enggak, loh-loh aja. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila ia berlambat-lambat nanti kala itu, sebab sungguh-sungguh ia akan datang dan tak akan tertangguh. Jadi ketika Tuhan menjanjikan sesuatu dalam kehidupan kita, ketika Tuhan berfirman, ketika kita mencari wajah Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan, dan Tuhan berfirman dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan firmankan itu pasti akan datang dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh. Berbicara soal bersaksi. Kenapa kita harus menunggu? Karena ketika menunggu, kita akan menjadi saksinya Tuhan. Mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Aminnya kurang keras. Menunggu itu membiarkan Tuhan melakukan pekerjaan, dan kita akan menjadi saksi Tuhan ketika mujizat itu terjadi. Ya, jadi kita akan jadi bagian dari sejarah ketika kita setia dan sabar menunggu janji Tuhan dan menyaksikan perbuatan yang janji. Tuhan minta apa? Tuliskanlah itu, ukirkanlah itu. Dan kita punya kesempatan untuk kita bisa menulis dan bersaksi kebaikan Tuhan. Seperti kemarin Kristian menunggu janji Tuhan, menunggu keturunan, dia berdoa dengan setia. Saya percaya di dalam pikirannya juga akan banyak terjadi peperangan.
Dan itu bukan satu hal yang mudah, saya tahu. Sekalipun dia memilih diam, ya, kita ini kan bersaudara. Jadi kita ini kurang lebih, sekalipun dia sok tahu lah sedikit-sedikit ya. Saya kira-kira sendiri aja ya. Jadi dia pasti terjadi peperangan. Dia malu, dia nggak mau cerita sampai Tuhan jawab doanya. Ya. Dan ini membuktikan ketika kita membiarkan Tuhan melakukan pekerjaan, Dia membentuk kita, Dia mengukir kita menjadi sesuatu yang lebih indah. Pada suatu saat, ada waktunya kita akan bersaksi atas rencana Tuhan dalam hidup kita. Markus 9. Ada satu kisah di kitab Markus pasal yang ke-9, itu soal anaknya kepala ibadat namanya Yairus. Tahu ceritanya? Yang Tuhan menyembuhkan wanita negara 12 tahun di Bethlehem. Tahu ya? Itu ceritanya ternyata begini. Saya baru sadar itu kemarin waktu saya membaca cerita itu berulang-ulang. Jadi Yairus ini datang kepada Tuhan Yesus minta tolong, anaknya itu sakit parah mau mati, minta tolong disembuhkan. Dia percaya kalau Tuhan Yesus akan anaknya sembuh. Oke. Jadi Tuhan Yesus akhirnya setuju, terus perjalanan berangkat ke rumahnya Yairus itu. Di tengah perjalanan itu ada satu kejadian seorang wanita yang menyentuh Tuhan Yesus dan sembuh. Masalahnya adalah pada waktu itu Tuhan Yesus itu lagi sama siapa? Sama Yairus. Gimana kita kalau minta pertolongan sama Tuhan? Tuhan, cepat tolong, Tuhan, cepat tolong, aku sakit. Di tengah perjalanan Tuhan tanya, hei, saya mau dia pegang-pegang aku. Tuhan, buahnya orang yang pegang sampai itu buahnya, bahasa Jawanya. Orang yang pegang sampai itu buahnya, nggak tahu kita sampai pegang. Ludah ini beda, ini yang pegang ini. Saya merasakan ada kuasa yang keluar. Itu Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus itu buah ya. Nyawari lagi, sama. Itu bukan waktu yang sebentar, saudara. Setelah itu akhirnya, setelah sekian lama bertanya-tanya, satu orang mengatakan, saya Tuhan. Terus cerita, saudara. Terus Tuhan, murid-muridnya Tuhan Yesus itu menulis, ya, kan ada tulisannya di Alkitab. Nulis. Nah, Yairus nunggu, mantap aku ini, Yesus ini, kapan hari ini? Jadi di tengah kejadian ini bukan sebuah cerita yang sekadar Tuhan Yesus menyembuhkan wanita yang sakit berdarah. Ya, ini cerita kematiannya Yairus, berdetak, berperang di dalam pikiran, ngomong sumpah ini Tuhan Yesus, gak ngomong ini, kok gak mari-mari, kayak ada cerita mana, ada nyata mana, ya loh. Sampai akhirnya benar, pegawainya Yairus sudah gak usah repot untuk Yesus pasal anaknya sudah mati. Saya membayangkan jadi Yairus waktu itu. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Saya itu yang datang pertama ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong orang lain dulu. Kadang-kadang apa yang kita doakan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Kadang-kadang kita minta Tuhan tolong dengan caranya kita, tapi Tuhan punya rencana yang lain. Ternyata Tuhan tidak cuma mau menyembuhkan anaknya Yesus, tapi Tuhan Yesus mau melakukan sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Membangkitkan anaknya dari mati. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Cuma itu aja yang dikatakan di firman Tuhan. Sama Yesus, Tuhan Yesus tetap datang ke sana. Anaknya dari itu semua nangis-nangis. Tuhan Yesus masuk, tenang, dia cuma tidur. Nanti terbangun.
Tuhan sediakan buat saudara kita. Yang percaya katakan amin. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Tuhan punya waktu sendiri. Kita di bumi waktunya 1 hari 24 jam. 1 tahun 365 hari. Untung tahu semua ya. Waktunya Tuhan. Waktunya Mars sebelah aja nggak tahu saya. Muter orbit matahari berapa lama saya nggak tahu. Saya tahu sih. Waktunya di Pluto bang. Waktunya Tuhan nggak sama dengan waktu. Dia punya rencana yang indah buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tidak perlu tawar hati, tak perlu kecewa. Ekstrim, tak gereja-gereja. Kayak doa-doa pada toko kayak situ ayo coba no ya nggak perlu karena Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan mau membentuk kita seperti yang Tuhan mau, seperti anak yang kita sepeda motor belum waktunya. Berapa sering kita mendengar berita kecelakaan sepeda motor kemudian anaknya meninggal. Yang ternyata anak itu belum punya SIM dan belum waktunya naik sepeda motor. Gimana rasanya orang tuanya? Menyesal karena dia memberikan kepada anaknya sesuatu yang belum pada waktu. Tuhan mau kita jadi anak-anaknya yang sesuai dengan rencana. Dia punya sesuatu yang indah yang pada waktunya Tuhan kau akan terima kemuliaan Tuhan. Ada satu yang penting dalam kehidupan kita waktu kita menunggu, yaitu karakter kita. Gak bisa merubah karakter seperti membalikkan telapak tangan. Makanya saya belajar sama anak-anak saya, sebisa mungkin dari sejak dini membiasakan sesuatu yang baik. Karena kalau sudah besar terus kita ngomong bisa bantah makan nanti ya. Makin lama orang itu makin otak, makin lama orang itu makin ini. Ternyata saya baru tahu bahwa itu bukan saya baru tahu ya, saya mempelajari ternyata orang itu bisa menjadi apa yang seperti dia inginkan. Apa yang kalian inginkan, kalian bisa jadi seperti itu. Apa yang kita mau, kita bisa jadi seperti itu. Kita mau baik, bisa jadi baik. Kita mau buruk, bisa jadi buruk. Kalau nggak tahu maunya apa, ya sudah. Biasanya diarahkan. Ada yang mengarahkan. Dia akan ikut seseorang, dia akan ikut mungkin papanya, dia mungkin ikut saudaranya, mungkin dia ikut seperti bosnya, mungkin dia ikut seperti sahabatnya. Orang itu bisa jadi apa yang dia inginkan, apa yang ada di dalam pikiran kita. Makanya kita harus jaga baik-baik apa yang ada di dalam pikiran kita. Ya tadi ceritanya Yairus, rasanya mungkin terlambat, rasanya mungkin Tuhan gak jawab, rasanya mungkin gak ada Tuhan. Itu hari nanti. Saya itu nunggu jawaban Tuhan. Saya itu nunggu katanya janji Tuhan diberkati, katanya janji Tuhan dilunasi, katanya janji Tuhan dikasih anak. Mana? Karena mungkin kalau kita dikasih sesuai dengan waktunya kita, mungkin itu akan merusak juga. Mungkin akan menyebabkan sesuatu yang fatal dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang pertama, mengerti bahwa Tuhan sedang pegang kendali. Yang kedua, membiarkan Tuhan melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, menunggu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Menunggu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan.
Menunggu meningkatkan kualitas iman kita. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saya mau dibaca sama-sama. Yesaya 40 ayat yang ke-31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tidak semua menunggu membuat efek negatif dalam hidup kita. Seperti tadi saya sampaikan, menunggu punya sisi positif dan menunggu juga menghasilkan sesuatu yang positif. Apa manfaatnya menunggu? Orang-orang yang sudah melewati masa-masa menunggu dengan sabar dan menanti-nantikan janji Tuhan, orang itu sudah masuk dalam masa-masa dia naik ke level yang lebih tinggi. Dia akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Saya nggak bisa cerita menguatkan ketika ada orang datang, Pak, aku berdoa, aku nggak dapat anak. Saya nggak tahu rasanya. Yang tahu siapa? Istrinya. Dia yang bisa cerita. Dia yang bisa bersaksi. Dia yang bisa menguatkan orang. Karena dia sudah sabar menanti. Dia sudah sabar menunggu. Kalau kita sedang dalam masa-masa yang gak enak, kayak Nuh membangun Babel ini, 120 tahun disuruh melakukan perbuatan konyol, membangun kapal di atas gunung yang gak pernah ada hujan. Itu katanya orang dulu begini. Yo Nuh ini waras tangga. Semakin kita banyak menerima cercaan orang ketika kita menunggu janji Tuhan, semakin kita kuat. Amin. Semakin kita kuat. Dia akan seperti raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari tapi tidak menjadi lesu. Sekarang ketika sudah mendapatkan janji Tuhan, pegang, bisa cerita, ya, bisa memuliakan Tuhan. Ya, bukan berarti waktu kita menunggu kita tidak memuliakan Tuhan. Kita tetap percaya wajib Tuhan, kita tetap tunggu Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Kisah ketika murid-murid Yesus dilarang untuk meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Menantikan janji Bapa. Apa itu janjinya? Baptisan Roh Kudus. Kenapa disuruh nunggu janji Tuhan untuk mendapatkan Roh Kudus? Karena mereka akan melakukan banyak mukjizat. Karena mereka akan memberitakan Injil. Mereka akan melakukan perkara-perkara yang beda. Masa-masa menunggu adalah masa-masa di mana kita membangun kehidupan kita. Masa-masa menunggu di mana kita, masa-masa menjadi kita semakin kuat. Kita dapat pewahyuan yang baru. Hidup kita disegarkan kembali. Dan kita bisa flashback, memperbaharui, memperbaiki apa yang sudah salah kita lakukan. Ya, kita nggak lepas dari kesalahan. Benar apa benar? Sekalipun kita udah ngerti firman, sekalipun kita udah janji sama Tuhan, ya kadang-kadang namanya orang sampai sedih. Tapi bukan berarti terus kita stop. Kita akan tetap terus cari Tuhan. Jika kita mau janji Tuhan digenapi tepat pada waktu, jika kita mau tetap jawaban Tuhan, jawaban doa itu ada dalam kehidupan kita, respon keputusan responmu harus benar. Yang pertama, yang percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Yang kedua,
membiarkan Tuhan melakukan apa yang Tuhan harus lakukan. Yang ketiga, menunggu itu meningkatkan kualitas iman kita. Apa respon yang harus kita miliki? Ternyata belum selesai. Tadi kita ada 3 respon yang Tuhan mau supaya kita enggak kepleset atau keluar dari jalurnya Tuhan. Respon yang pertama, Markus 5 ayat 36. Kisah Yairus tadi. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada mereka, berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut dan percaya saja. Apa lawan kata dari takut? Tidak takut. Ternyata lawan kata dari takut adalah iman. Semakin besar iman, semakin engkau tidak takut. Ada amin? Semakin engkau percaya, semakin engkau tidak khawatir. Amin? Ternyata lawan daripada kata takut adalah iman. Jadi lakukan sesuatu yang membangun imanmu. Selama kau menunggu, lakukan sesuatu bagaimana kau bisa bertumbuh menjadi lebih kuat. Dan saya belajar bahwa khawatir itu adalah satu alarm dalam tubuh kita. Kayak orang lapar, alarmnya berarti kita harus makan. Kalau khawatir, alarm kita harus berdoa. Ternyata khawatir itu ada alarm tubuh kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Nggak bisa, saya nggak bisa ngomong jangan takut, jangan khawatir. Berarti nggak boleh takut, nggak boleh khawatir. No. Saya waktu COVID takutnya setengah mati. Saya ngomong, hal ini saya baru sadar ketika saya dengar firman ini. Firman ini menyelamatkan hidup saya beberapa kali. Jadi bangun iman di dalam hatimu. Lakukan sesuatu yang menguatkan imanmu. Khawatir itu tidak produktif, saudara. Khawatir itu menguras energi. Benar apa benar? Ketika kita khawatir, capeknya kita, gampang capek. Kalau kita takut, takut itu ada 2, saudara. Satu, takut karena sesuatu dapat kecepatan, kita gak siap. Loh, aku cepetan wis teko, aku boleh terus. Loh, lah kok kesel? Mau ibadah, belum hari persiapan. Cepet. Takut karena sesuatu datangnya terlalu cepat. Yang kedua, takut karena sesuatu datangnya terlambat. Tuhan, diberkati. Tuhan, kok gak sembuh-sembuh Tuhan? Terus mau mati rasanya Tuhan. Jadi bukan kita tak. Jangan takut ketika Tuhan ngomong, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Bukan berarti kita nggak bisa takut. Jangan salah ya. Jangan berarti kita nggak bisa khawatir. Tapi apa yang kita lakukan setelah kita takut? Apa yang kita lakukan? Respon kita setelah kita takut, setelah kita khawatir. Lebih baik energi yang kita tadi pakai untuk khawatir itu. Pikiran-pikiran itu. Balik. Aku percaya Tuhan pasti memberkati. Aku percaya Tuhan lebih dari sanggup. Aku percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Aku tenang di dalam hadirat Tuhan. Aku percaya ada kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Ada kekuatan di dalam pujian. Ada kekuatan di dalam penyembahan. Jadi kita bisa mengubah energi itu untuk sesuatu yang lebih baik.
Ketika kita khawatir, keadaan tidak akan jadi lebih baik. Firman Tuhan berkata, kekhawatiran tidak akan menambahkan satu masalah apapun dalam kehidupan. Tapi firman Tuhan yang akan menjadikan hidupmu lebih baik. Ketika kita mengerti firman Tuhan, ketika kita mendengar, kita merenungkan firman-Nya, kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita, keadaan mulai berubah. Keadaan akan jadi lebih baik. Karena Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, Mazmur 1 ayat yang pertama. Cuma 3 aja Mazmurnya. Yang pertama tadi jangan percaya. Yang kedua Mazmur 1 ayat 1. Semua pernah dengar nasihat firman ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, jangan mengeluh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, dan yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lain daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Menghasilkan buahnya pada musimnya, itu berkata-kata menghasilkan buah pada waktu. Tuhan berjanji dalam kehidupan kita bahwa akan ada buah-buah di dalam kehidupan kita pada waktunya dulu. Amin. Anda ingin menuai, Anda ingin mendapatkan janji firman Tuhan berbuah pada waktunya, jangan hidup dalam kumpulan pencemooh. Di situ Tuhan ini, cara ini maha hadir. Cara ini Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Lalu segala perkataan yang meragukan Tuhan, segala perkataan yang mendorkan itu, menjatuhkan mental kita. Seluruh pernyataan dalam pikiranmu yang membuat engkau lemah, ganti dengan perkataan firman. Menunggu itu mengekspos siapa kita. Cewek-cewek biasanya kalau ditembak, cowok, aduh, kelopak-kelopak aku. No, enggak ya. Kita tidak akan semudah itu jatuh cinta kepada orang. Jatuh cinta itu katanya mudah, katanya orang. Jatuh cinta itu mudah. Membangun cinta yang sulit. Bagaimana kita bisa mempertahankan cinta itu tetap ada dalam kehidupan, itu yang tidak mudah. Mengeluh tidak akan mengubah keadaanmu menjadi lebih baik, tapi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, itu membuat keadaan menjadi lebih baik. Yang ketiga, Galatia 6 ayat yang ke-9. Yang pertama, jangan takut, percaya saja. Yang kedua, jangan mengeluh. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada translasi bahasa yang lainnya mengatakan jika kita tidak menyerah. Sehingga kita lelah dan capek. Cukup sekian. Itu jika kita suara dari Pak.
firman-firman. Kita capek pengen berhenti melakukan hal yang baik. Kita capek pengen berhenti berbuat baik kepada orang lain. Kita capek mengasihi orang lain. Mau ini tidak hati ngerokok loh. Dikasihi nggak ngerti. Kita capek, seringkali kita mau berhenti menunggu, capek menunggu. Sudah ditunggu-tunggu ya gak datang. Berhenti bekerja, berhenti menabung, berhenti berdoa, berhenti berharap. Kita rasanya ingin menyerah. Cukup sampai di sini. Firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Seperti cerita pengawal tadi di awal cerita, dia siap siaga, selalu berjaga-jaga. Dia santai-santai, enggak. Pengawal kota itu duduk-duduk ngomong kaki, enggak. Pengawal itu sambil ngatur-ngatur, enggak. Dia berjaga-jaga, dia tetap bekerja. Gak ada kerja, cari kerjaan. Mungkin, terus gak ada apa-apa ini. Mungkin jalan cek sana aja, melihat sana. Di sana ada apa? Karena di dalam kehidupan kita selalu ada sisi yang kita tidak bisa lihat. Dalam kehidupan kita selalu ada sisi di mana kita lengah, nggak kita awasi, dan kita bisa terpeleset di sana. Kita bisa melakukan sesuatu yang tidak benar. Periksa seluruh aspek kehidupanmu. Ketika kau menunggu, lakukan sesuatu. Ya, saya jualan mobil. Nunggu, saya sudah beli mobil. Customer datang satu, tak jadi beli. Customer dua datang, tak jadi beli. Seminggu gak apa-apa, 2 minggu mulai ada panas sudah. Sebulan gak payu, terus pusing kepala sudah. Jadi, tapi apa saya diam aja? Enggak. Harus gak betul-betul motor kalau ditunggu. Enggak ada. Saya tetap berusaha. Kalau jual mobil itu kita ngiklan, pasang iklan, pasang status, pasang apa. Siapa tahu tiba-tiba jadi lihat status saya. Kok ini motor saya tak pinginin? Oh, telepon saya datang. Sawan saya. Jangan menyerah saudara. Telepon sana, telepon sini, ngobrol. Ya bukan rasa-rasanya. Ya kita kalau di dunia usaha itu sharing, jadi kita cerita, oh sekarang kondisinya di luar seperti ini, oh sekarang perekonomian lagi lesu ini, mobil sekarang lagi sepi ya, jadi nggak banyak orang keluar cari mobil, nggak banyak orang lagi lihat mobil. Saya nggak tahu perumahan di mana, saya nggak tahu bisnis-bisnis yang lain. Mungkin sekarang ini waktu-waktunya cooling down menurut saya, karena setelah kemarin beberapa bulan terakhir itu orang setelah lepas dari COVID, masa-masa COVID, lepas dari masa karantina, itu ekonomi itu langsung melonjak gitu. Jadi semua rame apa segala macam rame. Lagi bergeliat pokoknya. Di September, sepi nggak ada ini. Tapi saya tetap percaya, saya bilang sama tim saya, jangan ada satupun dari antara kita yang pernah berpikir bahwa sepi itu membuat kamu tidak bisa jual. Kenapa saudara? Karena selama COVID, ya, orang-orang itu nggak jualan. Mujizat Tuhan itu terjadi di buat kita di tempat ini. Ya namanya orang beli mobil itu selalu ada saudara. Saya juga nggak ngerti dari mana. Jadi selama COVID itu saya kena 3 kali. Itu kan. Tapi penjualannya tetap ada terus. Ya. Saya mau pada waktu itu sempat 2 bulan kosong waktu sama COVID. Karena apa? Pegawai saya dari ujung depan sampai ujung belakang gantian nggak masuk. Habis satpamnya nggak masuk, sales 1, sales 2, admin 1, admin 2,
bagian bersih-bersih. Saya juga ngandang di kapal waktu itu. Satu-satu dari depan sampai belakang itu gantian nggak masuk ya. Perkiraan saya COVID. Ini anak-anak nggak yang berani Pak. Katanya begini, jangan disuap Pak. Disuap mana nggak live COVID. Loh duduk, itu swab itu dikasih kampus COVID atau bukan? Bukan karena swab terus kami jadi COVID gitu ya. Jangan salah loh saudara. Jadi bukan karena swabnya jadi COVID bukan. Jadi karena kita sudah COVID memang. Nah, itu swab ketahuan gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa berhentikan kita. Jangan menyerah. Ya kita dikasih kuasa oleh Tuhan, kita dikasih firman Tuhan, kita ini seperti diciptakan seperti serupa dan gambarnya Tuhan. Jadi mulut kita itu juga berkuasa, pikiran kita itu juga punya kuasa. Menunggu itu hal yang biasa, ya. Setelah kita mengerti, jangan menganggap menunggu itu sesuatu yang buruk. Tapi juga jangan lama-lama juga, kalau lama-lama tunggu itu kan kata-kata dia. Tidak, ya kita tetap harus berusaha, kita tetap harus bekerja, ya. Kita harus melakukan sesuatu. Tuhan bekerja, kita juga bekerja. Ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Hidup ini sebuah perjalanan. Saya memaknai apa yang saya alami selama ini. Saya memaknai hidup saya memaknai perjalanan hidup saya selama ini. Ternyata apa yang kita pandang itu tidak sama dengan apa yang Tuhan pandang. Kemarin waktu saya selesaikan ini dengan kesaksian, kemarin waktu Pak Eri sakit, Pak Gem, apa saya COVID, sebuah pukulan yang cukup keras buat saya pribadi, karena saya ini foto-foto di dalam kamera komplit semua, saya sama keluarga, Chris, Victor, keluarganya istri, papa mamanya dan adiknya. Ini setelah ini bulan Ansel berjuli, bulan Juli kemarin. Saya bersyukur sekali buat setiap yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Jadi ketika sebelum kejadian COVID kemarin, saya itu sama Pak Heri itu sama Pak Gem, bapak saya, Pak itu kayak kalau istilahnya orang Cina itu cium saudara. Ya, tapi kita nggak percaya sama itu. Ternyata semuanya itu ada dalam pikiran kita. Saya itu kalau berdebat itu gak umum kayak anak sama orang tua. Jadi saya itu kalau berikan pendapat bersikeras sama sampai mereka itu nangis. Ini anak kalau ini rupanya kok bisa? Saya juga sendiri juga nggak ngerti kenapa bisa begitu. Kayak kita berdebat mereka nangis. Jadi saya merasa bahwa saya ini nggak cocok sama apa. Sampai detik kemarin. Saya bukan nggak ngerti kalau orang tua itu hidupnya cuma sebentar. Terus suatu kali dia akan meninggalkan kita. Saya ngerti firman Tuhan. Saya dari kecil sampai besar itu di gereja. Saya tahu hormati orang tua, saya tahu semua. Saya nggak tahu kenapa kok saya ini jadi seperti ini. Saya itu sangat keras, ya itu sampai saya sendiri menamai diri saya ini anak kurang ajar gitu ya, kurang ajar. Kata-kata saya kasar. Tapi bukan artinya saya mau melukai hati mereka. Cuman kejadian kemarin mengubah semua yang ada di dalam benak saya 180 derajat. Sering saya itu dinasihati, orang boleh tinggal, papa, mama, tak ono, gampang.
Saya bilang, nggak peduli. Ya ini yang dipersiapkan mereka sama saya. Jadi kalau ada orang yang mau ngomong sama saya, boleh papa ngomong apa ya? Tidak ngomong, baca ini nggak ngomong aja. Aja kita sama memang nggak ada. Mau diapain? Jadi saya keras sekali sama mereka. Sampai kemarin melihat Pak Eri, boleh fotonya saya. Ketika saya melihat, menyaksikan atau tahu waktu papa sakit, saya masih ingat. Setelah 2 bulan setelah saya satu rumah sama seluruh pegawai saya di Mojokerto kena, Pak Heri itu, kalau kita ini lagi dalam masa perdebatan karena kondisi kita nggak baik, ya semua tahu kondisi pada waktu itu nggak baik. Uang masuk itu selalu berdebat harus dialokasikan kemana. Setiap hari itu tidak ada habisnya bermakan, setiap hari. Ya, sekali pada waktu itu sudah dikatakan jangan keras-keras, jangan pikiran, jangan ini, jangan itu, supaya imunnya nggak turun ya. Kalau imunnya turun, kan COVID. Nah, Pak Heri kan saya banget. Jadi saya apa aja kayak sam-sam. Kuat. Tapi memang ini yang terjadi. Jadi Pak Heri kuat sekali waktu itu. Sangat pede, sangat percaya diri, tidak gentar sama sekali. Dari kegiatannya itu nular ke bawah semua. Ya, jadi saya bersama tim semuanya kuat. Nggak ada yang kita lengah menghadapi COVID, nggak ada. Kita takut, nggak apa. Suruh buka, tiap hari buka. Ya, ikuti jam pemerintah oke lah ya, jam pagi, sore, tutup ya sudah. Tapi kita tiap hari buka, kita tiap hari kerja. Karena apa? Setetes air netes ke kita, itu kayak emas saudara. Ya, ada uang masuk sedikit itu, wah semua linius. Saya pak. Pak ini ngambil satu keputusan yang menurut saya nggak masuk akal. Umpama orang itu ya kita sudah bayar 10 juta setiap bulan itu umpama kita bayar 10 juta itu sudah mos-mosan. Pak itu ngambil lagi satu keputusan bayar 30 juta lagi. Saya orang pertama yang terlibat. Nah, setelah kejadian tersebut, Pak Heri mulai demam, badan gak enak badan. Tapi di swab gak apa-apa, seminggu gak apa-apa, lewat. Minggu kedua hari Jumat, tiba-tiba Pak Heri sesek. Kok gak enak ya dari keluarga? Tapi di swab negatif. Terus PCR lagi. PCR. Nah kebetulan pada waktu itu ada teman saya. Jadi Tuhan itu sudah mempersiapkan saya lebih dulu. Ada teman saya satu kena, itu gejalanya itu parah sampai mau mati rasanya. Padahal ini anak muda. Saya tiap hari telepon, video call, menghibur. Pokoknya intinya anak ini tidak boleh kepikiran COVID, anak ini tidak boleh mikir mati, anak ini tidak boleh patah semangat, harus semangat. Begitu juga dengan Pak Heri. Jadi ketika itu datang, saya orang pertama yang langsung berangkat jemput Pak ke rumah sakit. Terus gak peduli COVID apa. Dalam hati saya tanya, kok bisa ya? Padahal saya itu orang yang menentang Pak. Saya itu orang yang menentang Papa. Tapi ketika Papa sakit, refleks tubuh saya itu langsung datang sama jemput, bawa ke rumah sakit. Gue ketularan ngomong, gak mempan bisa gak ngomong ngono. Istri itu nanti ada ketularan COVID ya, gak iso ya, COVID itu gak mempan. Mesti 3 kali kena aku. Belum dari aku. Begitu. Dalam hati saya, lebih baik saya yang kena daripada Papa. Sebagian pada waktu itu mulai hal yang dikerjakan oleh Papa, saya handle semua. Dan itu kayak orang angkat beban yang biasanya angkat 10 kilo, tiba-tiba angkat 100 kilo. Rasanya itu ya, luar biasa saudara. Jadi saya nggak pernah membayangkan itu sebelumnya. Saya minta ampun sama Tuhan.
ampuni saya Tuhan, karena saya salah Tuhan. Nggak ada istilah nggak cocok, nggak ada istilah kita nggak bisa ngerti orang lain. Selama kita ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita akan bisa menjalani hidup itu jadi lebih baik, jadi lebih indah, jadi lebih ringan, jadi lebih dewasa. Saya mau bacakan satu ayat, Mazmur 23 ayat pertama yang saya bacakan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Ini firman ketika waktu saya COVID, kemudian setelah itu papa sakit. Ini firman yang selalu memegang saya. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekalipun saya masuk dalam keadaan yang sakit, ataupun saya masuk dalam keadaan yang sangat mencekam, karena ancamannya waktu itu adalah hidup dan mati. Pikiran saya dipenuhi dengan kekalutan. Pikiran saya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Saya tetap dengan ayat ini. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, nama Yesus Kristus. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi proses di mana saya nggak bisa melihat masa depan saya, proses di mana saya nggak bisa melihat ada sesuatu yang baik di depan saya, rasanya nggak ada semangat lagi untuk hidup, rasanya nggak ada Tuhan dalam hidup kamu. Di saat itu saya paksa mulut saya untuk berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, dan saya yakini bahwa firman itu yang menyelamatkan hidup saya. Maka dari itu saya berharap lewat apa yang saya bagikan pagi hari ini, itu boleh menjadi kekuatan buat setiap kita untuk menghadapi masalah dalam hidup ini. Pujian dalam boleh maju ke depan.